Story time today. Hari ini storyteller aku bersama seseorang yang sangat luar biasa. A good actor, that's for sure. A good friend, itu juga luar biasa. Dan banyak banget yang minta dia untuk menjadi bintang tamu. Siapakah dia? The one and only Desi Ratnasari. Hai, Halo, thank you so terima much for today kasih. meluangkan waktunya. For you, apa With sih yang enggak? Thank you. In your busy schedule, banget. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa ketemu di sini. Tentunya assalamualaikum, salam sehat semuanya. Amin. Kita akan ngebahas 3 story teh di sini. 1, lebih ke perjalanan karir. Oke. Kedua, kehidupan Desi sebagai single mom, karena Yes. kan it's amazing yang kita lihatnya Amin. juga. Dan yang ketiga, pandangan Desi pastinya terhadap pasangan hidup. Oh, it's hard to say. Mungkin kita langsung start dengan karir. Easiest part, Ya, easiest part, this is ya. part. Ya, karir dulu ya, kita karir. Oke. Kalau karir, as I mentioned before, kita kenal 2003. Ya. Waktu itu aku nobody yang belum tahu dunia entertain. Maksudnya pertama masuk kan aku bener-bener zero, nggak kenal. Tapi I know I'm like a big fan of you dari Alhamdulillah, jendela rumah kita. terus Zaman TVRI dong ya. banget. Terus aku juga sempat lihat Saat Memberi Saat Menerima, pasti I love Iya. that movie. Terus yang sempat juga banyak banget sebelah nggak Alhamdulillah. kepikir. Dan one day Pak Manoj bilang kita mau meeting sama Desi in one of the place. Aku yang wow, gue deg-degan nih gitu kan, karena ketemu seorang diva pastinya. So what do you think about me? Amazing. Oh, masa sih? Amazing. Bukannya orang bilang, aduh Desi. Enggak juga Oke. sih, first Oh, enggak ya? impression aku langsung happy banget ya. Masya Allah, Kita langsung tukar nomor telepon and then Iya. we keep in touch. Langsung kayaknya kerja cepet loh, langsung kita masuk kan, langsung kerjasama segala macam. Terus gimana teh awalnya bisa kepikiran ikutan modeling dulu kan, Ya, dari Gadis modeling, Sampul. tahun 88 langsung itu kebuka semua pintu kerjaan ataupun pintu karir di entertainment. Pada saat yang bersamaan dapat tawaran untuk main film, masih peran pembantu sih ya, lebih cenderung figuran sih sebenarnya ya, jadi temennya Ria Irawan pada saat itu ya, almarhumah. Terus kemudian saya juga dapat di saat yang bersamaan di tahun yang sama dapat tawaran untuk jadi bintang utama di film gitu, karena produsernya sama. Lalu kemudian jadi bintang iklan salah satu jam tangan. Terus kemudian iklan ya pokoknya ada beberapa iklan di saat yang sama. Terus kemudian dapat tawaran juga main itu di jendela rumah kita itu Itu di situ gitu. peak point kayaknya Jadi ya. tahun 88 itu brek semuanya, Allah bukakan pintu. Ya udah gitu, saya kan harus memanfaatkan kesempatan yang ada semaksimal mungkin, seserius mungkin, kita tunjukkan potensi kita, karena itu nasihat nenek saya. Jadi Allah udah mudahkan ini, ya udah kamu jalanin gitu kan. Terus kemudian kita bergulat di sinetron Malang Melintang, ini itu sampai akhirnya ketemu lagi dengan Pak Manoj. Sampai akhirnya ditawarin itu, kalau nggak salah kita kerja pertama tuh Kisah Adinda bukan sih? No, no that's Malin, after. I think. Malin Is it pertamanya langsung. Malin? No. Is it Malin atau pokoknya kita kerja Malin, Ciklet, si Hidayah. Kisah Adinda, Kisah Adinda. banyak banget. Tapi emang Tapi Kisah Adinda aku udah tua. Itu udah tua, inget banget karena anaknya udah gede, iya kan? Iya tapi kan? Malin juga anaknya udah gede. Oh, iya, bener. Itu sebetulnya kita sempet dilema Oh, tuh iya, bener. waktu Malin kan, karena anaknya kan langsung Fahri Albar Fahri, kan. Kayaknya ini make sense gak ya? Tapi I don't know. Suddenly nanti inget kayak yang paling foto terus kan kita harus aku meluk anakku gitu kan. Nanti lu pelukan kayak sama pacarnya kan nih sih gitu banget. Apa lu harus dituain, tapi kan kemudian nggak disetujui dituain itu. But thanks God, Itu akhirnya salah berjalan satu dengan fenomenal baik, sih. benar. Terus kemudian kita stripping, kalau Stripping. biasanya kan reguler, lalu Reguler, kemudian kita akan masuk stripping. ke dalam stripping. Terus saya memutuskan tahun 2013 off dari dunia entertainment. Akhirnya kita babayan dulu, walaupun kita keeping touch Walaupun as a sedih, best friend, walaupun right? sedih. Tapi tidak bekerja dalam dunia entertainment, ke dunia politik 2013. Ya sampai sekarang alhamdulillah saya jalanin, tapi kita tetap berhubungan baik. Sangat. Dalam kondisi apapun. Yang buat aku gini alhamdulillah. loh, dari dunia film, sinetron, the glamour world, kamu pindah ke politik, which is like 180 derajat kali ya, mungkin Beda ya. banget. I know you are not a person yang selalu berada di depan kamera, maksudnya tampil, you work, go home,
work, go home. Iya. Sangat profesional. Orang Desi itu sangat profesional. Aku ingat kata-kata yang Alhamdulillah. paling saya nggak pernah lupa tagline kamu sampai hari ini. Pokoknya jam kerja saya 10 sampai jam 11. Let's say. Kalau udah lewat dari jam 11 udah tambahan. Saya kan sampai jam 11 saya bukan departemen sosial yang harus membantu terus. That words gue nggak pernah bisa lupa. Kalau Jadi- sama orang baru yang belum tahu jam kerja saya waktu itu, saya selalu bilang gini, aduh nanti kalau saya jam segitu lebih, saya nanti berubah jadi kucing. Karena Masih kan baik kan, tetap lama-lama dukunnya kan habis. sini Heeh, kan. kan. Kalau ada sisa satu scene kan pasti semua nelpon. Telepon. Ayo dong teteh. Enggak, gue juga jadi galak kan. Kenapa dianggurin gitu kan. Dari Iya, tadi pagi. Saya nggak mau takut diomongin bukan departemen sosial. Memberi bantuan terus. Perbedaannya menurut saya sih apa ya? Menurut saya yang paling penting kita sebagai sebagai seorang manusia ataupun individu, tentu dalam keadaan apapun kita harus melakukan adaptasi. Saya juga bukan berarti kemarin sempat Allah berikan juga kemudahan saya bisa syuting lagi gitu ya di film. Menurut saya itu juga ada adaptasi yang baru karena tata cara kerja, ada beberapa hal yang berbeda dengan zamannya saya masih aktif gitu. Nah ini kan juga harus saya adaptasikan lagi gitu dengan keadaan ini. Masuk ke dunia politik adaptasi Banget pasti kan. banget dalam semua hal, dari gaya bicara, dari gaya berkomunikasi, gaya berteman berrelasi, gaya teamwork sudah pasti berbeda, very formal. Ada hierarki tertentu, walaupun saya tahu di sini juga kita look up to Pak Manoj as our boss, tapi Pak Manoj lebih egaliter barangkali gitu kan. Betul. Kalau dalam dunia politik ada yang egaliter, tapi mostly biasanya ada hierarki. Nah tentunya perubahan-perubahan ini saya harus beradaptasi. Menurut saya sih yang paling penting sekali yang menyenangkan buat saya bekerja dalam dunia politik, yang paling menyenangkan untuk bekerja dalam dunia politik itu menurut saya adalah saya harus bisa bermanfaat dan memberikan manfaat bagi orang yang diwakili oleh saya. Karena mau ngapain jadi politikus kalau kita nggak bisa ngasih manfaat buat orang. Betul. Tapi dalam konteks ngasih manfaat itu kan nggak harus selalu kita bagi-bagi duit, bagi-bagi barang, bagi-bagi sembako, no, none of it gitu. Ketika kita berbicara soal membuat kebijakan, membuat legislasi, itu juga adalah memberikan manfaat bagi orang dalam skup yang lebih besar. Seluruh Indonesia akan bernaung di bawah lindungan hukum yang kita buat gitu ya. Betul. Dalam undang-undang misalnya. Nah menurut saya ini juga kerja yang saya suka gitu. Atau kerja yang saya suka adalah pada saat kita keliling Indonesia, kita melakukan pengawasan, mendengarkan secara langsung masyarakat yang menyampaikan kepada kita, ini tuh kebijakannya begini, tapi kok kita nggak bisa ya, kok kita susah, kita masih nggak bisa nih, ini gimana dong, katanya begini tapi begini. Nah mendengarkan itu menurut saya juga menyenangkan. Kita bisa kasih solusi kepada orang, memang solusi tidak just a magic, right? Yes. Langsung ada enggak, tapi kita bertahap menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka kita perjuangkan, walaupun tidak semua orang tahu perjuangan kita seperti apa ketika kita dalam ruangan rapat, tapi paling tidak ketika ada solusi yang bisa dirasakan oleh semua orang and everybody happy, I always happy to. So ini second period ya. Pertama kan 5 years, pertama, ini masuk ya, ke second dari tahun one. 2014, 2019, sekarang 2019, 2024. Wow, proud of you sih. Alhamdulillah, because of you. Kalau balik ke Malin ya deh, kita nostalgic. Awalnya kaget nggak kita ketemu sama Fachri Albar nih, yang belum bisa. He is a brilliant actor. Yeah. Unfortunately kita nggak tahu tadinya kan, cuman for you kan it's new. Yeah. Kalau secara experience Desi ya udahlah, semua di situ anak baru semua loh. Iya, Iya kan, rata-rata baru semua kan. Yeah. Imelda Lubis, Yeah. and then Alia Miranti, and then Fachri for sure. Yeah. Yang paling close to you is Yeah. Fachri karena kan anak sama ibu. Yeah. Tapi di first episode aku lihat aja, I was amazed to see his acting. Walaupun dia selalu praising you till today. Masa sih? Yes, waktu Oh, kita Masya ketemu Allah. yang last week dia juga Thank message. you. I Dia love you. message salam buat ibu. Iya, Tetap manggil ibu ya. salam buat ibu. Alia Miranti masih manggil ibu loh. Masih manggil ibu, and she's amazing too. Mm-mm. Maksud aku ada kesulitan nggak waktu awal ketemu para this new talent? Saya selalu berpikir begini, saya bukan orang yang sempurna. Saya juga butuh kehadiran orang-orang untuk membuat pekerjaan saya menjadi mudah dan baik dan sukses. Jadi kesuksesan menurut saya di dalam teamwork itu adalah bukan kesuksesan individu-individu, tapi kesuksesan bersama. Oleh karena itu pesan nenek saya selalu gini, ketika Allah mudahkan kamu dan kamu ada di atas, jangan menganggap orang lain itu kecil, tapi bareng-bareng aja nak, setara aja, karena kamu bisa bekerja dengan hati terbuka, dengan pikiran terbuka, tanpa ada beban gitu. Kalau saya memposisikan
memposisikan diri pada saat itu, maybe I'm someone dan Fahri gitu, mungkin saya akan selalu melihat ya, aduh begini aja lama deh, aduh ini kecil deh. Itu kan justru akan merusak ritme kerja kita. Betul. Dan itu akan berdampak kepada tim kerja. Nah, menurut saya pada saat itu, jadi saya mendingan buka buku kosong saja, bersama kita melukis, bersama kita menulis, mau seperti apa sih story daily life shooting kita. Karena itu kan mengganggu juga ya. Iya. Kalau misalnya kita bete, Nggak nyaman, mood, iya. kita juga acting pasti akan ke bawah. Namanya kita kerja pakai rasa ya, pakai Ya, hati. betul. Nah, oleh karena itu saya sangat menjaga sekali, berusaha untuk memahami orang lain aja sih. Pada saat itu ya, pada Iya. saat itu berusaha untuk beradaptasi. Oh, si ini gayanya begini. Jadi saya biasanya nggak problem dengan orang yang mungkin ada yang terlambat, mungkin ada yang banyak gaya, mungkin ada yang harus difahami. Kalau saya pusing dengan hal itu, marah, nggak kejadian juga kan tambah bete. Jadi menurut saya, ya udah saya kembali lagi saja kepada komitmen kerja saya seperti tadi dibilangin dirimu kan. Sanjay, gue nggak mau tahu, terserah orang mau ngapain, yang penting jam kerja gue dari jam 10 sampai jam 11. Lu manfaatin deh gue gitu. Yes. Nah, makanya saya nggak pernah protes kalau ada misalnya yang satu pengen makanan apalah, yang satu saya cuma dapat makanan inilah. I have no problem kalau saya punya. Nenek saya juga suka ngajarin, kalau kamu nggak suka makanan di lokasi syuting ya bawa makanan sendiri, nggak usah ngerepotin orang karena orang nggak tahu kamu sukanya apa gitu. Karena ini kan kerja sama, tentu orang nyediain hal yang sama buat semua orang. Nah, kalau kamu suka sesuatu ya bawa sendiri, jangan nyusahin orang. Nah, mungkin prinsip-prinsip ini yang dididik oleh nenek saya kepada diri saya lah yang membuat alhamdulillah perjalanan karir saya dalam dunia seni maupun dalam dunia politik mungkin lancar-lancar aja, Allah mudahkan. Banyak sih tantangan pastilah, kita kadang Pasti. juga sebel ya kalau sama anak baru pengen di-treat kayak raja, ratu gitu kan, banyak Kita kan sering bereksperimen, kita kan? selalu ngegosip hal itu kan. Cuman ya sudahlah, nggak apa-apa, mungkin dia pengen nyobain dengan gayanya ini, it's okay gitu. Kadang-kadang sih kalau teman-teman yang dulu, perasaan lu dulu terkenal banget deh, lu tapi biasa aja ya gitu. Mungkin karena nenek saya selalu ngingetin, kapanpun yang kamu punya Allah bisa gampang ambil. Jadi jangan sampai orang ngomongin gini, oh dulu aja lagi populer, heboh deh, sekarang lagi nggak ada apa-apa, hello. Nah, jangan sampai digituin. Nah, oleh karena itu kita harus introspeksi diri bahwa apapun yang Allah berikan kita gunakan, manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau memang lagi nggak ada apa-apa juga ya biasa juga gitu. Kemarin kan sempet gap berapa tahun tuh nggak syuting? 5 lah berarti. 5 tahun. Tapi dalam diri how you feel? I mean like acting is like your blood. I see that karena the moment you're on camera kamu tuh switch. It's not Desi Ratnasari. Gitu ya. Luar biasa sekali. Itu Dibayar semua soalnya. orang dibayar. Iya kan? Some You trust me, right? Dengan salary ya kan? I do. Oleh karena itu berarti saya juga harus menghargai kepercayaan itu dengan bekerja sebaik-baiknya gitu. Tapi sekarang dengan dunia sekarang, I'm not comparing, but I mean like aku ngeliat kalian tuh dedikasi dan memberikannya 100%. Karena mungkin you struggle from zero. Yes. Dan how to be there, nggak segampang itu untuk Yeah. berada di posisi itu. Yeah. Tapi mungkin dengan sekarang kan dengan sosial media, dengan segala Yeah, macam betul mereka banget. mau ngetop gampang banget Betul. kan. Jadi the value dan the effort, cara kerjanya, cara menghargai orang itu beda banget loh. I mean like I see the difference karena Gitu ya? jauh sekali. Makanya aku ngeliat kalian tuh yang profesionalismenya luar biasa. Ada juga yang enggak, definitely that's human ya. Tapi 5 tahun nggak syuting, itu gimana tuh? Kangen ada. Mengisi kekangenan itu biasanya dengan menerima tawaran-tawaran di sketsa-sketsa Oke. komedi di TV yang live. Yang live Ya, sebentar-sebentar biasanya yang ya. live yang memungkinkan saya untuk membagi waktu. Tapi tentu kembali lagi keluarga saya gitu selalu mengingatkan bahwa terutama nenek ya, nenek sih udah nggak ada, Iya. kurang lebih 1-2 tahun yang lalu. Tahun yang lalu ya. Hmm. Terus kemudian tante saya selalu bilang, kamu sekarang udah menjadi seseorang yang dipilih dan dipercaya, bukannya sok-sokan jadi anggota DPR jadi alergi sama Iya. dunia entertainment, Acting, tidak betul. juga gitu. Tapi maksudnya ada hal-hal yang memang harus dijaga juga gitu, jangan sampai terlalu conflict of interest yang nanti akan dipandang diinterpretasikan orang menjadi tidak nyaman gitu. Oleh karena itu saya pasti akan milih juga peran-peran ataupun cerita-cerita walaupun itu di sketsa komedi yang memang masih nyaman untuk titel saya yang saat ini diberikan dan dipercayakan Allah kepada saya sebagai anggota DPR. Kira-kira nih ke depan, if I cariin peran, maybe if I think something, apa sih yang kepengen teh? Apa aja?
Saya mah hayu aja, karena saya yakin apapun yang diberikan itu pasti yang terbaik. Yang pasti kan nggak pernah antagonis. Nggak cocok katanya, kan Iya, emang dirimu nggak bisa. selalu, saya tuh dia Nggak selalu ngomong, "Saya dong, kasih dong yang antagonis, dia pasti bilang, "Enggak, muka lu nggak cocok." Padahal kan jatuh aja. Bukan cuma saya ya loh, yang atas juga pasti Oh langsung, gitu. "Hah? Desi antagonis, impossible." Langsung dicoret, langsung dicoret. Padahal kan aku tuh aslinya antagonis. Oh enggak ya? Tapi lokasi semua takut sih, Iya ya, di lokasi ya takut biasanya. semua. Nah, actually itu bukan takut Padahal kan karena aku nggak marah-marah ya. no, cuman maksudnya you have, apa ya, self respect number one pastinya. Kamu juga merasa, ya aku sudah memberikan segini, all my full time dan my Iya. dedikasi segalanya, ya hargain di situ. Jadi Iya maksudnya sih, lebih minta penghargaan aja true. sih. Bukan bukan mau di respect gue lebih tinggi. Iya. I didn't see that gitu, karena ya contoh salah satu sutradara gitu, kita sebut nama, it's fine because our friend Mukta amazing, sampai hari ini masih memuji dia Oh gitu iya, loh. I love you Mukta. Iya, sampai hari ini kalau aku selalu ngomong, selalu yang dia cuman inget satu nama, Desi Ratnasari. Buat gue yang wow gitu Itu kan kan. syuting yang paling susah sama dia soalnya, yang Yang Urusan air, Tsunami. urusan tsunami. Iya, Apa sama judulnya? Primus. Senyumku ya? Bukan. Senyumku adalah tangisku. Iya, itu paling susah bener. Kita Dan kejebur-kejebur. Itu asli orang dan ini kita luar biasa syuting banget loh. malam-malam di Dia bawah bener-bener air. nyebur ke dalam Iya, air air, semuanya iya, kan, semua. tanpa ada rasa Iya, takut, iya. tanpa ada rasa Iya. jijik. I mean like it shows how Terus kita harus professional kena you are. air tanah-tanah itu kan Banget. ceritanya kita harus itu. Kayak Terus lumpur. kita bikin di satu tempat danau atau apalah, aku Iya. inget banget di somewhere di Cibubur or di mana, terus aku harus berdiri di atap rumah ceritanya. Itu Dan keren kita sih. harus airnya coklat gitu kan. Anyway, Keren. saya senangnya kenapa ya? Karena buat saya berakting, kita memainkan karakter orang lain itu menurut saya adalah berkah yang saya dapat dari pekerjaan, yang belum tentu saya alami dalam kehidupan sehari-hari. Ikutan misalnya itu ya, peran tsunami, peran jadi ibu, peran jadi apapun lah, hidayah yang Tarik susah-susah sana, apa tarik sih. gitu-gitu. Alhamdulillah Allah kan nggak kasih saya pengalaman hidup saya asli seperti itu, tapi dengan berperan ini bayangin loh, susah dibayar lagi gitu kan. Iya, iya. What's amazing life gitu. I know. Jadi menurut saya alhamdulillah gitu, justru dengan bekerja sekian puluh tahun di dalam dunia acting ini, menurut saya saya mempelajari beberapa karakter orang, saya mempelajari dan memahami gaya hidup orang, latar belakang kehidupan orang yang berbeda, yang membuat saya menjadi seperti saya sekarang gitu. Appreciate it sih. Mm-mm. Hebat. Sekarang kan Desi tuh terkenal banget dari dulu mandiri. Sangat, itu kata-kata very strong Masa on sih? you. Yes. Gitu Seberapa dekat sama anak sih Des dengan kehidupan kamu yang sekarang pasti kan terbagi dia dengan kamu harus kerja, anak kamu juga mulai besar gitu kan. Mungkin when she was small all the time with you kan, aku ingat kemanapun kamu bawa kalau bisa kan. Syuting selalu bilang, Iya. Sanjay nitip ya nggak ngerokok, tolong sediain tempat yang memang khusus ada Selalu, anakku iya gitu kan, ya. maksudnya And thank you ya, nah. terima kasih dirimu sudah memberikan hal itu. Selalu. Seberapa dekat deh sama Najwa, dan kebetulan perempuan kan, maybe Iya. your bonding is more. Iya. Kalau kata anak saya bilang selalu gini, we have each other katanya, karena cuman kita berdua, kita libur berdua, walaupun kita suka kalau berlibur di Indonesia kan kita selalu dengan family ya, with my mom. Iya. Papa udah gak ada, nenek udah gak ada, jadi pasti kemana-mana mama diajak Iya. gitu, sama adik-adikku gitu. Tapi kalau kita keluar negeri, biasanya kita berdua gitu. Consider to the budget, right? Ya. Terus kemudian, tapi maksud saya juga selalu berusaha bahwa saya yakin anak saya juga suka pengen punya waktu berdua saja dengan saya, nggak harus selalu juga dengan big family gitu semua. Oleh karena itu dia cenderung kayak adik kali ya, karena dia sekarang udah mulai paling udah gede. Ya. Cenderung suka mengkritik, terutama jangan salah, ini baju dipilihin anak saya, ini dibeliin anak saya, karena saya tuh kan pasti orangnya yang One tone color. yes, one tone, dan itu kalau buka lemari saya pasti warnanya akan langsung bilang, oh cuman ini doang ya gitu. Coklat, krem, biru tua, biru muda, itu doang gitu, yang lain tuh nggak ada gitu, nggak colorful. Tiba-tiba anak saya, bunda sekali-kali dong jangan boring. Oh, oke. Dibeliin lah, enggak ini nanti gini, udah deh tinggal pakai stocking aja gini. Ya oke. Sampai tadi sepatu, aku langsung bilang sepatu ini aja ya, gampang nih, aku pilih sneakers. No, sepatu yang ini nggak kelihatan juga nah sama Om. Tapi kan orang tetap ngelihat bunda, nanti bunda turun di foto-foto gini. Oke, aku bilang gitu. So today first time pakai pink nih. Ya colorful Colorful ya. terus Colorful. ini banyak
ini sebenarnya tadi ada yang nabrak-nabrak juga. Saya langsung bilang, "No, no, 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 udah enough. I follow you, tapi yang ini nabrak nggak? It's too much kalau itu nabrak." Oke, kata anakku. Terus yang lainnya lagi dalam urusan apapun ya, apapun, karena saya selalu mau anak saya tahu apa yang saya putuskan dalam pekerjaan saya. Kalau saya lagi bete di kantor, lagi ketemu dengan orang harus ngelobi orang, tapi kok ngebete ini orang, itu saya juga suka cerita. Tapi saya selalu tahan untuk nggak nangis di Oke. depan anak saya. Karena buat saya apa ya? Saya harus kelihatan cool. Harus, I harus. mean, you And know, you are a right? strong woman. Karena saya nggak mau kalau tiba-tiba nanti saya kayaknya dikit-dikit sedih, sad, terus gimana anak saya mau juga bertumpu kepada saya gitu. Itu sih pikiran cita-cita saya. Jadi dia harus ngelihat saya strong, konsisten, berkomitmen, sehingga anak saya juga bisa mempunyai idol gitu ya, Iya. apa contoh gitu ya, Contoh. contoh nyata dalam kehidupannya, sehingga dia juga bisa melakukan hal yang sama. Paling tidak hal yang sama itu jalan hidup pasti nggak akan sama gitu Nggak ya, akan tapi sama. paling tidak ada prinsip-prinsip hidup yang dijalankan sama gitu. Entah itu urusan disiplin, komitmen, konsistensi, dan menghargai kepada semua orang, dan menghargai apapun yang Allah berikan untuk kita, dan kita maksimalkan kemampuan kita. Menurut saya itu prinsip-prinsip yang universal yang bisa juga dilakukan oleh anak saya dengan jalan hidupnya dia yang tentu berbeda dengan jalan hidup saya gitu. Luar biasa sih. Harapan deh untuk anak masa depan. Kalau aku lihat kamu kan sekarang kamu S3 ya. Mm-mm. Oh my god. Jangan sedih. S3 loh. Anakku udah ngomong, "Bunda, prinsip-prinsip yang lain so I can follow you, but S3 no, katanya. Dia udah hands up dulu. Kamu masih S1 nak, gue bilang no worries. Bunda juga nggak kepikiran jadi S3 itu setelah berjalan. Nggak ngelihat bunda sekarang ngerjain PR, bikin paper, S2 aja katanya. Tapi still dia masih mau S2. So harapan dari dia, I mean like she's the only one. Mm-mm. Ya kan? Pastikan ya sangat dekat dan sangat attached. Saya suka mikir gini, sebenarnya sih datang dari pikiran om saya, tak mama. Mana teh geus kolot ya, ini ada titel ini ya kan, ada title ceritanya. Mana teh geus kolot katanya gitu. Mun mana geus boga anak kan sorangan katanya. Terus kamu tuh udah tua, anak kamu cuma satu. Nah, kalau kamu nggak punya teman hidup, ya nanti gimana? Anak lu kan pasti punya keluarga sendiri, punya kehidupan sendiri. Kita nggak pernah tahu Allah takdirkan dia tinggal di mana. Terus lu tambah tua, hidup sendiri gini-gini gitu, mama. Aku bilang, "Mas, mati juga sendiri." Aku dikubur juga sendiri. Gue bilang, walaupun punya suami, iya lu maksudnya mama tuh ngerti lah, kata mama gitu kan. Terus kalau menurut saya gini, saya suka bilang sama Nashwa, kita ini kalau ngobrol pada saat kita malam mau tidur, karena kan dia selalu, walaupun punya kamar sendiri, dia selalu tidur dengan saya. "Bunda, kenapa Nin?" katanya gitu. "Enggak, tadi Bunda dibilangin gini. Nah, menurut Nashwa gimana?" "Ya juga sih Anda, kalau Nashwa nanti nikah, terus Nashwa jangankan nikah, nanti Nashwa mau sekolah ngelanjutin ke luar negeri aja, Bunda sendirian." "Oh my god, Bunda ya ikutlah sama Nashwa," katanya. Terus aku bilang, "Kalau ikut sama Nashwa nyari duit bayar sekolah siapa?" "Ibun, sekarang kan Nashwa di sini, Bunda kerja, nabung, nanti ke sana, Bunda udah punya tabungan, gak usah lagi kan mikirin kerja." Nah, pinter. Sesimpel itu dia ngomongnya. Terus gue bilang, "Emak lu triliuner, langsung kerja gerbak gedebuk, habis itu gak usah kerja lagi," gue bilang gitu. Nah, terus hal lain juga yang dia suka komen adalah, mungkin karena kita terbuka ya, harapan saya sih, saya tentunya mau dia bahagia, dia selamat dunia akhirat, dia sehat, dia Allah takdirkan punya suami yang soleh, anak-anak yang soleh-soleha, kehidupan yang menyenangkan lah buat dia. Ada up and down pasti, tapi paling tidak ada dalam lindungan Allah. Menurut saya itu akan dimudahkan oleh Allah gitu. Itu doa saya. Dan tentunya apapun yang dia mau lakukan, saya tidak terpatok dia harus jadi artis, dia harus jadi seperti saya gitu, sekolah terus. Enggak, saya selalu bilang, pilih pekerjaan yang membuat kamu happy. Pilih dan lakukan pekerjaan yang membuat kamu happy, dan kamu mau lakukan hal itu bukan karena terpaksa. Dan biasanya saya bilang, jalan hidup kita itu mostly tidak sesuai dengan keinginan kita. Yes. Saya selalu bilang gitu. Seperti Bunda, saya bilang saya pengen jadi dokter, nggak jadi dokter, jadi psikolog. Bunda nggak bercita-cita jadi artis, dulu takut difoto, jadi model. Terus Bunda nggak pengen cerai 2 kali, Bunda doain kamu nggak cerai. Terus saya agak kaget juga ketika dia bilang bahwa Bunda juga bisa hidup sendiri. Itu agak takut gue. Oh iya, bener. Karena dia melihat figurnya udah. Itu saya takut. Nah, ayo makanya buruan cari. Dirimu yang mau nyariin. Ini janjinya nih. Aduh, mati loh. Dari kapan Janji di aku loh. Janji di aku loh. Astagfirullahaladzim. Janji di aku. So, selama ini
Kan kamu udah melarang Buana nih kemana-mana. Masa sih nggak ada? Mungkin karena saya terbuka dengan anak saya dalam urusan semua hal, kerjaan, saya bete, saya pengen sesuatu, tapi nggak kesampean misalnya. Sampai urusan saya mau belanja aja, Mhm. itu saya suka nanya sama anak saya, "Nak, bener nggak ya kalau Bunda mau belanja ini? Kayaknya kok kemahalan ya, Nak?" Terus dia selalu bilang gini, "Ya Bun, jangan dipikirin, sekali-kali boleh loh ngelos," katanya gitu kan. "Tapi enggak Nak, gini-gini, udah capek deh Bun. Kalau udah ngomong kayak gini ya udah berarti enggak, yang nggak usah ditanyain," dia suka gitu. Oke. Termasuk urusan kalau ada seseorang yang suka sama saya atau kenal sama saya, Mhm. atau bahkan, boleh nggak ya ngomong gini?" Nggak apa-apa, santai. Termasuk kalau ada orang yang mau ngajakin jadi istri kedua. Jangan. Kedengeran nggak? Enggak kan, nggak kedengeran gitu ya. Nah, terus anak saya suka bilang gini, "Oh my god Bun, please deh, Bunda sendiri juga bisa kan survive kan, kenapa juga harus milih itu?" gitu. Nah, anak saya tuh seterbuka itu gitu, saya cerita kepada anak saya. Jadi yang lucunya kalau dia tahu kan saya suka cerita, "Si A ini begini, ini loh mukanya," gitu. Jadi kalau misalnya dalam suatu perkumpulan kan kalau, di satu acara kan mungkin ada misalnya dia yang saya ceritain itu, terus anak saya langsung, "Temen yang ngajakin Bunda yang ini Nana, oh itu," kata anakku gitu. Jadi udah kayak dia yang jurinya gitu kan. Atau misalnya ada yang udah serius, sekali, biasanya ketemu sama saya tuh 2 kali, ketemu ketiga kali ngajak anak saya. Nanti anak saya akan jadi kayak emaknya Desy Ratnasari, kayak gini doang, ngobservasi gitu ya. Nanti sampai rumah dibilang, "Enggak, dia nggak sayang sama Bunda." "How do you know?" Bun, tadi itu ada," bener dia nggak, waitress-nya nanya, "Ibu mau dessert? Bapak, Kakak mau dessert?" Dia langsung jawab, "Enggak." "Hah? Mana ada laki yang baik gitu, yang perhatian sama Bunda gitu? Kan harusnya dia nanya dong, 'Najwa mau? Des kamu mau?' Kan gitu kali, walaupun kita jawabnya enggak," katanya gitu. "Ya juga sih ya," gua bilang, "udah kan dia udah nggak perhatiin kebutuhannya Bunda, siapa tahu Bunda mau dessert," katanya. "Terus jangan-jangan dia juga pelit nggak mau bayarin dessert." Langsung astagfirullahaladzim. Langsung coret Heeh, ya. coret. Ada lagi satu, terus, udah nih sama pokoknya, programnya gitu ya 2 kali, habis itu ketiga kalinya ketemu sama Ketemu lagi. anakku. Ini yang lucu, lebih lucu lagi, mungkin karena alhamdulillah alhamdulillah Allah mudahkan, anakku tuh, sekolahnya di pesantren. Dan dia udah tahu kita sudah punya satu visi misi dalam kehidupan kita tuh, kita harus jadi baik, kita harus jadi soleh, kita harus gini, ideal untuk kita lah. Kita nggak, orang mau ngapain terserah lah, itu urusan mereka, tapi, kita ini untuk standar diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik gitu. Nggak compare ke orang gitu. Jadi anakku bilang, "Kita harus soleh ya Bun, kita harus gini." Mulai tuh sama tuh cowok. Kita sengaja kalau ketemu itu selalu pas lagi jamnya sholat. Kita kan akan bisa lihat dia sholat apa enggak, Oke, gitu kan. pinter ya. Itu anakku, terus aku bilang, "Gimana Nak? Nggak enak dong, lu sholat apa kan nggak enak nanya-nanya," gitu. Aku tuh udah ngeblank, maklum ya udah lama sendiri, jadi trik-trik kayak gini gua udah blow on gitu kayaknya. Anakku langsung bilang, "Di jam sholat Bun, kalau nggak Jumatan," katanya gitu, "di jam asar, sholat asar," katanya gitu, "atau nggak sholat maghrib," katanya gitu. "Oke, setuju." Udah tuh ceng, tiba-tiba dia, "Aku pulang duluan ya," gitu. Anakku bilang, "Oh oke Om, oh nggak langsung pulang," katanya gitu kan. Nggak, kita mau ke toilet dulu," kata anakku gitu. "Iya gue ke toilet dulu, padahal kita mau ke musola." Heeh. "Coba kamu tahu dia ngikutin nggak?" "Nggak Bun, fix Bunda kan cari yang sholat ya, kenapa juga pilih dia," kan. Jadi lagi, Oke, halo. berarti jurinya dia ya. Gitu, jadi ya sudah, saya sih sampai sekarang, berpikirnya adalah bahwa saya paksakan sekalipun, "Ayo harus kawin sekarang, harus kawin tahun ini, kayaknya sampai si ini aja deh, oke sampai si ini aja," gitu. Mungkin karena usia saya sudah semakin tua, kalau ngomongin soal kriterianya mungkin tambah susah, enggak sih gitu, susah banget enggak. Ya kalau saya hidup sendiri saja saya alhamdulillah dicukupkan Allah, kalau ada dia saya jadi susah, ya ngapain ada lu, kan gitu kali. Betul. Logisnya Logika. gitu kan. Saya nggak ada kamu nggak ada problem, tapi kenapa jadi ada kamu saya jadi pusing, kan nggak lucu juga gitu kan. Sesimpel itu aja sih sebenarnya gitu. Tapi orang takut nggak sih Teh sama kamu? Ada juga nih teman-teman di DPR ada yang mau ngenalin. Itu juga saya bingung loh. Jadi, udah seneng dong, oke lah gitu. Gue juga nggak yang tiba-tiba yang harus ganteng, harus begini, harus begono, enggak sih. Ya, yang penting enak dilihat, begitu kita bangun tidur dia oke kan udah cukup kan. Cukup. Kayak for the rest of your life akan ngelihat dia Yes, gitu, yes. kan. Udah oke, oh ngelihatnya oke, ketemu lah. Oke deh, nanti tanggal sekian ya, oke. Jam makan siang di sini, oke. Dia tuh yang nge-set kan, namanya cowok, temen cowok kan. Udah kayaknya sayang banget sama gue, kesian ya sendirian gitu kali ya dia pikirnya. Ada teman gue gini-gini, oke. Begitu besoknya minus H1,
kerja di Batak. Kenapa? Gue bilang ada apa kerja. Enggak, gue tuh sengaja nggak ngomongin mau dikenalin sama lu. Hari H-1 gue mau Waduh. ngomong. Hah, Desi Ratnasari? Waduh, gue ntar gimana? Gak deh. Ntar aduh, gak deh, bukan gue gitu. Terus gue bilang, kenapa takut? Gue kan gak gigit. Saya juga bingung, kenapa coba harus ditakutin? Aku kan baik ya. Iya gak? Baik sekali. Alhamdulillah. Cuma memang Iya itu sih, aku ada nggak tahu kesan juga ya, apa ya ya? kamu juga sekarang kan like in politics doing good, dari zaman artis doing good, sekolah juga S3, jiper kayaknya ya. Ya nggak, kalau kawin mah nggak bawa-bawa itu juga kali ya kan? Masa ke rumah bawa-bawa titel anggota DPR kan enggak gitu kan? Standarnya udah di sini soalnya. ya? Apalagi ya? Ya nggak tahu sih. Jadi sekarang kalau menurut saya ya udahlah, nggak usah dipaksain. Kalau Allah bilang ada, nanti pasti ada dan dimudahkan gitu. Malah kadang-kadang kalau kita nggak setting atau nggak nyari-nyari, Datang sendiri ya. ada gitu ya. Uh-uh. Ya saya tidak menutup hati, tidak menutup pikiran. Kalau memang ada ya ayo gitu. Kalau memang enggak ya udah gitu. Baik-baik juga kok, alhamdulillah gitu, Allah mudahkan hidup saya. Tapi anakmu bener sih, ada satu hal yang kita harus pikirin when we grow old. True. Ya kan, maksudnya same position more or less. Tapi anakku kan udah ngomong, nah Iya. nanti bunda kan harus punya teman, nanti kan asal hidup sendiri, ada suami, ada anak. Aduh bun, ikut aja kemana Naswa pergi, ya kan gak enak sama suami lu. Ya bunda dong yang ngecek, nanti suaminya mau ada sama bunda apa enggak, kalau enggak ya udah nggak usah. Wow, oke. Tadinya kan aku mau menempatkan posisi sebagai orang tua yang, masa anak gue mau kawin, kamu mau nerima saya nggak? Masa udah kasih persyaratan gitu, ntar ribet. Maksud gue tuh ya udah lalu hidup sendiri, keluarga gue doain baik gitu. Tiba-tiba anak gue yang mikir, ya cari suami yang harus sama bunda lah, mau sama bunda. Boleh juga tuh ide. Pinter. Berarti ini kompak sekali ya antara ibu dan anak. Top. Dia sih udah sorry, dia juga udah ngomongin gini, bun sendiri juga nggak apa-apa, bunda bisa kan, bunda dikasih rezeki sama Allah gitu. Jadi kayaknya mungkin dia ngerasa juga udah nyaman dengan saya sendiri, karena kemarin juga sempat kecetus tanpa sengaja. Dia itu kan gara-gara pulang, bukan gara-gara, alhamdulillah nih, setelah pulang dari pesantren itu 3 tahun kan dia ada pesantren. Jadi kalau ada orang siapapun yang bukan muhrimnya, mau cewek mau cowok gitu, apalagi kalau cowok, jangan belum pakai kerudung gitu, kayak gitu. Jadi tuh kemarin dia di rumah, dia kan bebas dong kalau nggak ada cowok, nggak ada sehat, nggak ada tamu, nggak ada siapa-siapa. Dia bilang gini, enak kan bun, nggak semuanya muhrim katanya gitu ya. Kalau ada orang lain kan kayaknya masuk kemana-mana harus di rumah sendiri harus pakai bergo. Dalam hati gue, ini kode apa ya? Dia kan biasa kalau aku punya suami kan itu nggak mahram Nggak dia bisa, gitu kan. iya, benar, Dia harus benar. pakai kerudung terus. Dalam hati gue, ini kode kayaknya ya. Tapi ya udahlah, enjoy aja. No, as long as kita happy, kita tidak merugikan orang lain, True. kita jalanin semuanya. True. Dan selalu pakai hati, as always Desi selalu dalam bekerja, dalam berkarya, semuanya selalu pakai hati. Harus. Amazing. Harus. Thank you so much Sama-sama. for today. Kesan pesannya dong Des, ada nggak? Kalau pesan kayaknya saya hebat banget ya. Saya mungkin sharing bahwa saya bisa menjadi seperti ini. Nenek saya ngajarin beberapa prinsip. Prinsip yang paling pertama adalah bahwa kita dalam melakukan hal apapun dalam pekerjaan kita atau dalam kehidupan kita, aktivitas kita sehari-hari, wajib ada kedisiplinan. Kita wajib setting komitmen kita. Apapun perencanaan dalam kehidupan kita harus ada komitmen dan tentunya ada konsistensi. Konsisten dalam perkataan, konsisten dalam niat di hati, konsisten dalam berpikir dan berperilaku, itu semuanya sejalan. Jangan bilang A tapi yang dikerjain B. Nenek saya bilang itu berarti orang munafik. Jangan janji tapi nggak ditepatin. Nah ini perlu konsistensi. Dan yang terpenting DKK ini kan berarti juga ada dan kawan-kawan. Artinya kita bersinergi dengan orang lain. Kita juga hidup dengan semua orang. Bahwa kita bisa menjadi berhasil karena ada doa ibu kita, karena ada doa saudara-saudara kita, ada doa orang-orang yang mungkin sayang pada kita, dan ini juga kita hargain. Terus kemudian yang paling penting sekali, libatkan Allah di dalam kehidupan kita, karena sesulit apapun kehidupan kita, insya Allah Allah akan ada mudahkan. jalan. Thank you so much. Sama-sama. Thank you for your time Sama-sama. in your busy schedule. Terima kasih udah makan enak hari ini, Selalu alhamdulillah. support. Thank you everyone, thank you banget. Kita tetap harus keep in touch ya. Ya, harus dong. Kerja walaupun nggak kerja ya. Tadi kita udah mention ya. Tapi kayaknya tadi udah janji ya Pak Manos ya, Ya, kan mau janji. syuting kan? Ya, janji. Oke, thank you so much semuanya. This is it. Thank you. See you soon. See you Bye. soon. Muah. Bye. Muah. Terima kasih semuanya.